Selanjutnya yang ketiga, yaitu hubungan antara, sebagaimana ayat pasal 42 ayat yang kedua, bahwa Tuhan itu berkuasa dan tidak ada rencananya yang gagal. Dan jangan lupa, rencana Tuhan itu hanya satu, gereja Tuhan, ya. Tidak ada rencana A, B, C, D dan seterusnya. Yang ada itu adalah gereja Tuhan. Dan itu akan berakhir di kekekalan, sudah dikasih Tuhan, ya. Maaf sekali, ini oke. Rupanya sementara, ya. Atau mungkin nanti bisa, kalau karena baterainya mungkin sudah, nanti saya akan jelaskan soal baterai. Semua akan berakhir di satu tempat yang namanya kekekalan. Betul? Satu waktu semua yang jasmani akan lalu, tapi yang rohani kekal untuk selamanya. Nah, selama waktu yang berjalan, sementara kita adalah rentang waktu yang Tuhan berikan, mari kita lihat ada beberapa hal yang utama yang terjadi dalam hidup manusia. Yang pertama, populasi manusia yang terus bertambah. Kurang lebih sekarang 7,8 miliar jiwa yang ada di dunia. Nah, itu menyebabkan ada beberapa hal akibat dari populasi manusia yang terus bertambah. Yang pertama, makanan yang diperlukan tentu bertambah banyak, dan ini memerlukan teknologi untuk menyelesaikan masalah kebutuhan makanan yang terus bertambah. Kemudian tempat tinggal, ya, yang pasti tempat tinggal akan terus bertambah. Terbentuk keluarga-keluarga yang baru yang akan mencari tempat tinggal dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah perubahan alam. Perubahan alam itu menyebabkan beberapa hal. Salah satunya adalah virus yang bermutasi, ya, virus yang bermutasi. Entah karena begitu banyak obat-obat yang dipakai sehingga virus bermutasi. Disampaikan tadi yang strain London sudah 7 atau 8 kali bermutasi. Cepat sekali, sudah 8 kali dia bermutasi. Kita semua tahu alasan kenapa virus London ini, corona strain London, cepat sekali berkembang, yaitu mereka tidak perlu SK untuk mutasi. Makanya cepat sekali mereka bermutasi. Nah, perubahan alam juga menyebabkan pemanasan global. Kemudian hal yang ketiga yaitu kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi selain yang pasti Daniel pasal yang ke-12 ayat yang ke-4, betul? Di akhir zaman knowledge, pengetahuan itu akan increase, itu akan berlipat ganda. Nah, kemajuan teknologi ini sangat diperlukan untuk 4 hal. Yang pertama, kemudahan. Teknologi itu memudahkan kita, betul? Untuk telepon di rumah, CCTV, ya, dan lain sebagainya. Yang kedua, keamanan. Teknologi ini menolong sekali untuk keamanan. Yang ketiga, untuk kesehatan. Kemudian yang keempat, untuk kontrol. Nanti kita akan lihat penjelasannya. Saudara-saudara, mengapa saya harus memberikan penjelasan ini? Untuk membuat kita menilai sesuatu sesuai dengan proporsi yang sebenarnya. Ya, jangan kita salah menempatkan sesuatu, termasuk virus, chip, dan antikris. Jangan kita salah, karena ada yang namanya teori konspirasi. Ya, yang banyak kali itu ada di Facebook, ada di YouTube, ada di WA, yang membuat kita disesatkan. Salah satunya Injil Lukas pasal 21 ayatnya 26. Di akhir zaman orang akan mati ketakutan karena kecemasan. Bisa-bisa karena cemas di dalam vaksinasi itu ada chip antikris, ada gen antikris, sehingga mati karena cemas. Ya, itu dikasih Tuhan. Nah, tapi jangan lupa, selanjutnya kita akan melihat penggenapan firman Tuhan terus berjalan. Semua yang terjadi adalah penggenapan firman. Hidup manusia seiring berjalannya waktu ada dinamika kehidupan manusia yang sudah saya sampaikan di atas. Tapi sebagai hamba-hamba Tuhan, kita jangan pernah lupa
ada kuasa dan kasih Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Karena Tuhan berjanji akan menyertai kita sampai kesudahan alam. Saya taruh di sini Yesaya 54 ayatnya yang ke-16 dan 17. Setiap senjata yang ditempa untuk melawan engkau tidak akan berhasil. Amin. Itu firman Tuhan untuk kita. Sebab itu saya berikan gambar besar kepada kita, yaitu semua yang terjadi secara makro, benda-benda angkasa luar, banjir dan lain sebagainya, itu sesuatu yang makro ukurannya. Tapi ada pun yang mikro sampai nano ukurannya. Jangan lupa semua itu adalah penggenapan firman Tuhan. Nah, selain kuasa dan kasih Tuhan, ada satu hal lagi yang ada dalam dinamika manusia, itu adalah tipu muslihat, rencana dan serangan dari iblis. Betul? Dia seperti singa yang mengaum. Dia akan menelan semua yang bisa dilulurnya atau ditelannya. Nah, mari kita lihat penjelasan lebih lagi tentang populasi manusia. Yang 7,8 miliar itu ditentukan oleh beberapa hal. Yang pertama, angka kelahiran. Setiap hari menurut Worldometer, itu situs untuk statistik dunia, per detik sudah dikasih tahu itu berubah. Nah, angka kelahiran setiap hari itu 300.000 jiwa per hari ada bayi yang lahir, ya, setiap hari. Kemudian kita melihat ada angka kematian kurang lebih 150.000 jiwa tiap hari. Dari perbandingannya kita langsung tahu yang lahir lebih banyak dari yang mati, dan banyaknya itu 150.000 kurang lebih. Nah, dari dua gambar ini ada satu teman yang tulis di Facebook, jaga kesehatanmu baik-baik, sebab kalau kau sakit yang lain akan bilang GWS, dead real soon. Kalau kau mati mereka cuma bilang RIP. Jadi jaga baik-baik kesehatan. Nah, kemudian selanjutnya ada tempat tinggal. Jumlah orang yang tidak punya tempat tinggal itu 1,8 miliar jiwa yang belum punya tempat tinggal secara tetap. Saudara bayangkan, dari 7,8, 1,8 miliar itu belum punya tempat tinggal yang tetap. Nah, sekarang kita lanjut saja. Kita lihat soal perubahan alam. Oke, ini gara-gara ini yang punya IT jadi dia lebih modern dari saya. Sudah kasih tahunya. Nah, mari kita lihat ini perubahan alam. Akibat perubahan alam ada pemanasan global, kemudian ada perubahan iklim, kemudian ada naiknya permukaan laut. Sampai hari ini sudah 4.000 pulau yang hilang dari peta. Sudah dikasih Tuhan. Kemudian karena perubahan alam, kita lihat apa lagi yang terjadi di sana. Sudah dikasih Tuhan. Ada erosi. Erosi itu pengikisan. Pengikisan, waktu panas tanah jadi renggang, waktu hujan maka tanah itu dikikis. Nah, pengikisan untuk tahun ini baru sampai bulan Februari 2021, erosinya itu sudah 1.500.000 hektar. Itu erosi saja, ya, sudah seperti ini. Kemudian saudara lihat desertification, artinya pertambahan pada gurun. Sampai Februari 2021, tanah subur yang berubah jadi padang gurun sudah 2.200.000 hektar. Sudah dikasih tahu. Di Indonesia tidak ada, tapi di Amerika, di Cina, di Afrika, pertambahan padang gurun desertification ini luar biasa. Kemudian selanjutnya ada lagi cuaca ekstrim. Sudah dikasih tahu, ya. Tiba-tiba ada hujan, ada badai, kemudian panas. Harusnya musim hujan, tiba-tiba panas. Harusnya panas, tiba-tiba hujan. Jawabannya semua kita tahu, karena bumi sudah tua. Sumpah lupa dia. Musim hujan dia panas, musim panas dia hujan. Itu karena bumi sudah tua, sudah dikasih Tuhan. Nah, terus lagi kita akan lihat selanjutnya, yaitu kemajuan teknologi. Selain ada populasi manusia yang bertambah,
Alam berubah, betul, sudah dikasih Tuhan. Kemudian ada yang namanya kemajuan teknologi. Penggunaan handphone, penjualan handphone menurut Worldometer 7 juta unit per hari. Ya, saya tidak tahu dengan saudara-saudara berapa kali ganti handphone. Untuk saya punya handphone seumur hidup cuma satu kali, tidak ada dua. Handphone Henry dan Foni. Ya, handphone. Jadi ini kita pakai handphone jangan wargoi lagi. Saudara ada tuh? Kita pakai handphone ini seumur hidup. Ya. Nah, penjualan handphone ada 7 juta unit per hari. Kemudian coba kita lihat pengguna internet 5 miliar user per hari. Kemudian pencarian menggunakan Google itu 7 miliar user per hari. 7,8 miliar penduduk bumi, tetapi yang pengguna internet user tiap hari sudah dikasih Tuhan itu sudah 7 miliar. Nah, mari kita lihat selanjutnya kemajuan teknologi ini didukung oleh firman Tuhan. Terus kemajuan teknologi itu berguna untuk kemudahan nomor satu. Karena teknologi ini sangat memudahkan kita, betul, untuk input data dan lain sebagainya, untuk telepon, untuk pekerjaan pabrik dan lain sebagainya, itu berguna untuk kemudahan. Saya beri contoh yang sangat menakutkan sekali, ada yang namanya AI atau Artificial Intelligence, itu artinya kecerdasan buatan. Itu ada di teknologi yang dipakaikan ke robot, ya, robot bisa berinteraksi dengan kita. Kemudian di komputer, contoh kalau main game, ya, seorang main catur, saudara tidak akan pernah bisa mengalahkan komputer kalau main catur. Mengapa? Karena semua ide, langkah-langkah, pemikiran, solusi dari grandmaster dunia dimasukkan di komputer, ya, dan saudara tidak akan bisa mengalahkan komputer untuk ini, ya. Artificial Intelligence. Kemudian di smartphone, kemudian kita lanjut, coba, ya. Yang kedua, teknologi ini berguna untuk keamanan. Coba kita lihat fungsinya. Ada passcode, ada password, ada fingerprint, ada face detected, ada retina scan, kemudian ada chip, ya, chip yang serta oh itu chips, ya, yang sudah tahu. Nah, ini chip, baik itu microchip ataupun nano chip, dan itu dipakai di kartu ATM, di KTP yang ada di saudara, yang KTP modern itu. Coba saudara pakai handphone, pakai senter, coba lihat ada chip di dalamnya, ya. Kemudian untuk SIM, untuk SIM card atau kartu handphone, kartu kesehatan dan lain sebagainya. Saya sisipkan informasi yang satu ini sudah dikasih. Nah, oke, next. Microchip ini adalah bagian terpenting dari alat elektronik. Ini otak dari alat elektronik, namanya chip. Ya, itu sirkuit elektronik dari satu alat. Nah, semua itu dimulai sudah dijelaskan oleh Bapak Pendeta RKKP soal perkembangan atau revolusi industri 1.0, 2.0, ya. Nah, lompatan revolusi industri terjadi ketika listrik ditemukan oleh Michael Faraday. Maka kemudian dari 3.0 dan sekarang 4.0, ya. Artinya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu hanya ada komunikasi antara mesin dan mesin. Sudah dikasih Tuhan, ya. Ini luar biasa terjadi. Nah, semua perkembangan teknologi yang canggih-canggih itu tidak ada guna kalau tidak ada listrik. Betul? Termasuk nanochip, microchip dan lain sebagainya. Semua itu ditentukan oleh listrik, ya. Coba kita lihat. Kegunaan dari microchip adalah menerima, terus mengelola, kemudian menyampaikan yang namanya data. Nah, semua itu menuju ke satu titik. Sudah dikasih Tuhan. Titik itu namanya sentralisasi data. Semua chip
Di handphone saudara itu ada chipnya, di komputer saudara ada chipnya, betul? Itu kegunaannya untuk apa? Untuk sentralisasi data. Coba kita lanjut lagi, ya. Semua jenis informasi itu dalam bentuk data, betul? Dari kasih Tuhan. Nah, lanjut saja. Contoh database gereja. Hampir semua organisasi gereja ketika ada pertemuan raya, pertemuan besar, salah satu hasil komisi adalah ayo kita membuat database gereja. Gereja GPDI berapa banyak, pendetanya ada berapa, pendidikannya apa, gerejanya lokasinya di mana, semua dimasukkan ke database, betul? Dan itu akan menuju ke satu titik yang namanya sentralisasi data. Semua jenis informasi termasuk database perbankan dan database kesehatan, betul? Semua akan digabung di situ. Lanjut saja. Caranya untuk chip ini, menurut firman Allah, tanda binatang itu yang 666 itu akan ada di tangan kanan atau di dahi. Saya sudah katakan tadi bahwa semua alat elektronik termasuk chip, microchip, ya, nanochip itu perlu listrik. Nah, dalam tubuh kita ada listrik statis dan tempat atau bagian tubuh yang paling apa namanya? Yang paling tepat itu ada di dahi dan di tangan kanan. Ya. Sebab itu tandanya di situ, itu hubungannya dengan microchip atau chip. Ya. Nah, kalau tempatnya itu paten, menurut Alkitab kan paten. Itu ada di dahi dan di tangan kanan. Berarti untuk sesuatu yang paten itu harus ditanamkan atau diimplan. Nah, kalau chip termasuk nanochip itu disuntikan lewat jarum suntik, lewat cairan vaksinasi, itu berarti bukan implan. Itu namanya implan. Itulah saudara. Dia implan, dia jalan kemana-mana kok. Tadi kalau chip kan diimplan. Ya. Nah, coba kita lihat itu kemajuan teknologi. Yang ketiga, kemajuan teknologi ini, saudara yang saya kasih Tuhan, selain untuk kemudahan, selain untuk keamanan, ini untuk kesehatan. Mengapa saya harus jelaskan ini sebelum saya masuk ke eskatologi? Supaya sekali lagi saudara bisa menempatkan hal-hal ini pada posisi yang sebenarnya. Jangan pindah-pindah, jangan campur-campur seperti teori konspirasi. Ya. Oh, karena Bill Gates adalah orang yang paling tidak suka pertambahan populasi penduduk bumi yang terlalu cepat, sehingga dia mendanai penelitian vaksin dengan harapan ketika vaksin disuntikan maka orang akan jadi tidak subur, jadi mandul, ya, sehingga pertambahan manusia bisa dikurangi. Itu salah satu teori konspirasi, betul? Ya. Kemudian antikris akan pakai ini, tapi kita akan lihat sebentar. Ini untuk kesehatan, obat-obatan, kemudian vitamin, ya. Nah, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Reki kami tadi, bahwa sebagai bentuk dari surveillance recipient, artinya apakah si penerima obat atau vitamin ini ketika memakan obat atau vitamin ini, maka itu akan mencapai tujuan ke bagian tubuh yang sakit, betul? Untuk bisa mencek, men-track, untuk men-trace jejak dari obat ini atau vitamin ini, apakah sampai di bagian yang sakit, maka ada dua cara sebagaimana yang disampaikan tadi. Dua cara itu, yang pertama dengan nanochip, yang kedua dengan enzim luciferase yang tadi. Ya. Nah, ini dia penggunaannya. Terus saja. Nah, ini diambil dari sudah dijelaskan, ya, bioluminesensi yang contohnya adalah kunang-kunang, betul? Sudah dikasih Tuhan. Nah, mari kita lanjut saja. Kemudian salah satunya lagi hasil dari kemajuan teknologi itu adalah vaksin atau imunisasi. Coba kita lanjut saja. Salah satu teknologi yang sangat penting yaitu teknologi nanotisu, ya, bentuknya seperti ini, sudah dikasih Tuhan. Ini adalah jaringan nanotisu. Ketika tubuh kita ada luka, maka nanotisu itu akan ditaruh di luka itu
Dan nanotisu ini memiliki kemampuan untuk membentuk jaringan seperti jaringan yang ada di sampingnya atau yang ada di bawahnya. Itu nanti akan dipergunakan di ginjal dan lain sebagainya, jantung. Pakai itu, ya, jantung bocor. Sudah dikasih, nggak perlu ditampal ban, langsung nanotisu. Sudah dikasih Tuhan. Dia akan membentuk jaringan. Itu salah satu. Kenapa saya akan jelaskan ini? Karena ini sangat penting untuk eskatologi Gereja Pantekosta di Indonesia. Mari kita lanjut saja. Sudah dikasih Tuhan. Yang keempat, fungsi yang keempat dari kemajuan teknologi adalah fungsi kontrol. Ya. Contoh GPS, Global Positioning System. Sistem GPS ini caranya adalah ada satelit yang memancarkan signal, betul? Ya, atau ada kita yang di handphone kita itu memancarkan signal dan akan ditangkap oleh satelit. Saudara perhatikan baik-baik. Handphone kita saudara kan tidak melihat ada senter menyala-menyala atau api unggun dua orang India, kan tidak ada. Jadi dikasih tahu. Tidak kelihatan, tapi dia memancarkan signal. Oh, kita ada di sini, kita ada di sini. Sehingga kalau saudara pakai Gojek, GoFood dan lain sebagainya, di Israel teknologi GPS sudah dipakai untuk mengirimkan paket. Jadi di mana koordinat saudara, robot, kenapa DP ini tinggi, antar DP paket. Nggak bisa dibuka rumah, sudah dikasih Tuhan. Itu juga yang dipakai untuk mobil-mobil yang sebentar dirancang yang tanpa sopir, betul, sudah dikasih Tuhan. Nah, mari kita lihat. GPS itu berguna untuk dua hal. Yang pertama, posisi. Yang kedua, kecepatan. Ingat, Raja Daud berkata, sekalipun aku menggunakan sayap fajar, dia pagi-pagi, jam 4, dia ke timur, ada matahari, cahaya pertama yang itu DP nama sayap fajar. GPS itu menentukan kecepatan. Kemudian ada yang namanya RFID, Radio Frequency Identification Device. Ini adalah alat pengenal frekuensi radio. Metode identifikasi dengan menggunakan sarana yang disebut label RFID atau transponder untuk menyimpan dan mengambil data jarak jauh. Kalau ada pesawat angkasa luar yang dikirim tanpa awak, betul? Kan ada orang yang akan mengoperasikan untuk cari tahu suhu di Mars, apa saja mineral yang ada di dalamnya. Nah, yang kerja itu siapa? Ya ini RFID ini yang dipakai. Jarak jauh sekali. Jadi biar mau sambunyi di lubang tikus sudah dikasih, pasti mau dapat buah. Biar kecepatan berapa pasti mau dapat. Nah, terus saja. Kemudian barcode ini untuk keamanan, untuk kontrol, ya. Barcode itu ada di makanan, di rumah sakit. Kalau sudah sakit terus pergi ke Siloam, saudara akan dapat gelang, betul? Dapat gelang, di situ ada barcode. Di situ ada apa? Coba lihat. Dalam barcode itu, barcode adalah kode batang, ya. Bar itu batang, kode batang. Di situ ada nomor seri, ada nomor model, ada kode produksi, ada nomor identitas dan lain-lain. Itu untuk apa? Mari kita lihat. Perlu barcode scanner, ya. Kalau saudara tahu ini di minimarket atau Indomaret pakai barcode scanner, betul? Langsung dapat tahu. Oh, ini bahan ini kode produksinya kapan? Oh, dia semua expire. Oh, orang di gudang petik kurang ada sekian, betul? Itu berguna untuk fungsi kontrol. Kemudahan dan kecepatan pengenalan komputer, tidak perlu tipis-tipis 1, 2, 3 dan titik 0, koma, betul? Sudah dikasih Tuhan? Cuma kasih lewat di barcode scanner, cip, komputer langsung kenal. Oh, ini kok DP nomor seri, ini DP tahun, ini DP model, betul? Sudah dikasih Tuhan. Nah, semua itu coba kita lihat. Itu kembali kepada semua jenis informasi, ya, semua jenis informasi. Jadi saya ingat, maaf. Revolusi industri 4.0, saudara yang saya kasih Tuhan, adalah menghubungkan komputer dengan peralatan. Jadi komputer langsung dengan peralatan, betul? Sebagaimana handphone saya. Dengan handphone saya bisa memasak air panas sekarang. Kita telepon Pak Pengerja, Gembala Mumadi air panas memasak akan dan terbayarkan, luar biasa, ya. Nah, sekarang
Saya berharap ketika kita menyimpan semua informasi tadi di otak kita, termasuk virus, termasuk vaksinasi tadi, termasuk itu semua adalah antisipasi normal dari manusia, betul? Dengan teknologi yang berkembang, dengan kebutuhan yang bermacam-macam, dan dengan antisipasi terhadap lingkungan, terhadap kejahatan dan lain sebagainya. Semua itu antisipasi normal. Itu sesuatu yang logis, yang masuk akal, karena sifat manusia kan, manusia dikatakan makhluk hidup karena sifatnya itu adalah menyesuaikan diri. Ya. Nah, sekarang mari kita masuk dalam eskatologi Gereja Pentakosta di Indonesia, bahwa sebelum 3,5 tahun aniaya di masa di mana antikris akan memerintah, ada yang namanya penyingkiran gereja. Saudara jangan pernah lupa, gereja kita lah yang menahan. 2 Timotius 2 ayat 7. Kalau yang menahan itu sudah disingkirkan, jadi kita gereja yang menahan. Kami bercakap-cakap dan kami ambil kesimpulan, apakah sarana dan prasarana untuk antikris memerintah sudah siap? Sudah siap, siap sekali. Sudah dikasih Tuhan. Sebab itu angka 666 itu sudah ada di mana-mana. Saudara harus waspada, betul? Sudah siap, antikris sudah siap dengan teknologi, dengan kecanggihannya, sudah siap, sudah dikasih Tuhan. Karena 40 tahun yang lalu jemaat dari Bapak Pendeta Penjelukar, saudara yang saya kesembuhan, pulang dari Jakarta setelah sekolah komputer, datang menangis. Oh, kita sudah berdosa, oh kenapa? Ternyata password dari komputer kalau dilihat semua 666 itu 40 tahun yang lalu, jadi kasih Tuhan. Tapi jangan lupa masih ada yang menahan. Siapa? Saya dan saudara. Kalau kita sudah disingkirkan, maka antikris akan berkuasa. Nah, terus kita lanjut saja, sudah dikasih Tuhan. Saya khususnya untuk saat ini sehubungan dengan vaksinasi dan chip dan barcode, saya mengambil meterai yang keempat. Yang meterai yang keempat dalam Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Di situ bicara tentang kuda hijau kuning, betul? Yang penunggannya bernama Maut dan seterusnya. Coba kita lihat tentang kuda ini, ya. Terus saja ada meterai yang ke-7. Ini sangat penting untuk pernikahan gereja, ya. Di sini gereja Tuhan ada 7 meterai, 2 meterai, yaitu meterai pertama kuda putih dan meterai terakhir itu hanya sampai di awal 3,5 tahun, sampai gereja Tuhan disingkirkan, cuma sampai di situ, ya. Tapi ada meterai yang lain, yang kedua itu perang, kemudian yang ketiga kelaparan, yang keempat itu kuda hijau kuning, ada yang kelima mati sahih dan seterusnya, betul? Nah, yang ke-7 jadi meterai pertama kuda putih dan meterai yang ke-7 itu hanya sampai di awal dari 3,5 tahun aniaya. Tapi meterai yang keempat itu berjalan terus, bahkan semakin lama semakin hebat, sampai terus selanjutnya kita akan melihat langsung saja dengan gambarnya. Nah, sampai sangkakala ke-7 ini kedatangan Tuhan, kedatangan Tuhan, dan kita gereja Tuhan akan diangkat. Yang masih hidup akan diubahkan, yang mati akan bangkit. Betul, kita akan bertemu Tuhan di angkasa, di awan-awan. Nah, pada saat itu ada sangkakala ke-7 akan ditiup. Ini kedatangan Tuhan. Sekaligus sangkakala ke-7. Ketika sangkakala terakhir dibunyikan dan seterusnya kita sudah tahu. Nah, disinilah sangkakala ke-7 ditiup, Yesus datang. Tapi jangan lupa di sangkakala yang ke-7 ini, maka 7 cawan murka Allah akan dicurahkan. Mari kita lihat hubungannya dengan vaksin, dengan microchip dan antikris. Coba perhatikan. Sudah dikasih atau kita terus saja, nanti kita akan kembali. Meterai keempat, coba kita lihat meterai keempat, kuda hijau kuning. Ini dia kudanya. Coba. Bukan ini tuh kuda, ini kuda poni ini, salah. Bukannya ini, ya. Siapa suruh saudara mengantuk, ya. Bukan, ini dia kuda yang sebenarnya, sudah dikasih Tuhan. Nah, ini dia, kuda hijau kuning bernama Maut. Coba kita identifikasi kuda ini, ya, meterai yang keempat. Oke, lanjut saja.
Ayatnya, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya, dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dengan kelaparan, safar, dan dengan binatang buas yang di bumi. Coba kita rinci informasi tentang meterai yang keempat ini. Kuda hijau kuning, warna hijau kuning adalah warna daging busuk. Coba saudara ambil daging, saudara taruh. Ketika daging ini mulai membusuk di permukaan kulitnya, di permukaan luarnya, warnanya jadi hijau kuning. Itu warna daging busuk. Kemudian lagi penunggangnya bernama Maut. Tahukah saudara, COVID-19 disebut penunggang atau rider. Kenapa? Karena dia menunggangi penyakit bawaan. Semua penyakit bawaan dia bakuda akan. Sudah dikasih, ada kita mang, bagus itu. Dia tanya, Eki, nana tahu itu selamat bakuda apa? Saya tahu selamat bakuda apa? Nana. Kalau baca lagi selamat bakuda Pak. Tolong kurang ajar, awas kan. COVID ini dinamai penunggang karena dia menunggangi semua penyakit bawaan. Dan dia disebut maut. Sudah dikasih Tuhan. Dia bermutasi, betul? Cepat sekali bermutasi. Nah, sehubungan dengan ini meterai keempat sudah berjalan dan akan semakin dahsyat. Perhatikan, penyakit demi penyakit akan muncul, akan bertambah. Penyakit yang sudah ada akan bermutasi, akan jadi lebih hebat lagi. Betul, sudah dikasih Tuhan. Mengapa? Karena meterai keempat ini sudah dikasih Tuhan. Coba kita lanjut saja. Penunggangnya namanya Maut. Dia diikuti oleh kerajaan maut. Berarti ada dari panglima maut, ada dari perwira maut, ada dari rakyat maut. So di situ panglima maut ada kanker, betul, dan lain sebagainya. Ada rakyat kerajaan maut, gatal-gatal, panu, kurap, dan lain sebagainya. Mungkin itu rakyat kerajaan maut. Ya, nah, dia akan diberikan kuasa atas seperempat dari bumi. Dari data statistik dunia di dalam situs Worldometer, saudara perhatikan, luas daratan itu adalah 148.940.000 km. Itu sama dengan 29,2% dari bumi. Di sekolah kita diajarkan 2/3 bumi itu air, betul? Berarti tinggal 1/3. Potong jalan, potong gereja, potong kantor, potong bandara, dan lain sebagainya. Maka didapatilah tempat yang bisa ditinggali oleh manusia adalah seperempat bumi. Jadi sekali lagi, sehubungan dengan meterai yang keempat, kuda hijau ini akan terus berjalan. Dunia tidak tahu akan hal ini. Apa yang bisa dilakukan dunia? Mengantisipasi secara logis dengan teknologi, termasuk teknologi kesehatan, betul? Nah, dari situlah ada vaksin, dari situlah ada nanochip, dari situlah ada enzim luciferase dan lain sebagainya. Mengapa saya tekankan itu dari awal? Sekali lagi, supaya kita tidak disesatkan, supaya kita tidak dibingungkan, supaya kita tidak dicemaskan. Karena Lukas 21 ayat 26, ada orang-orang akan mati ketakutan karena cemas. Banyak kasih, ya, itu harus digenapi. Terus, kemudian kelaparan. Data Worldometer, kematian karena kelaparan itu 30.000 jiwa per hari. Oh, nyata motor apa dirata di moga ini berasa saja. Sudah dikasih Tuhan. Ya, ini akan jadi. Terus penyakit sampah terinfeksi COVID-19 116.500.000 kasus sampai Februari 2021. Kemudian kematian karena flu, ada flu musiman, ya, di luar negeri satu kali mati tahun ini baru sampai Februari 2021 itu sudah 86.500 kasus mati karena flu.
mati. Sudah dikasih Tuhan. Dosa sakit kepala, mati. Kalau di sini tidak, tapi di tempat lain. Kemudian terinfeksi HIV/AIDS, ya, 43 juta kasus sampai Februari. Ya. Herodes saja kena AIDS ini. Angkuh, iri, dengki, sombong, makanya dia mati. Bukan pukul, mati dia. Sudah dikasih dimakan cacing. Nah, terus kematian karena malaria 70.000 kasus sampai Februari. Itu untuk tahun ini, bukan dari awal. Untuk tahun ini sampai bulan Februari sudah 70.000 kasus. Terus lagi saya ingin ingatkan kepada saudara sebagaimana dikatakan oleh pendeta Dr. Jeffrey Sumaitu tadi, hati-hati dengan yang namanya fenomena gunung es. Fenomena gunung es itu artinya yang kelihatan di permukaan ini kecil, tetapi yang di bawahnya itu besar sekali. Bapak Pendeta Broadland waktu mengajar kami di tahun 93 berkata, jika ada data penyakit menular harus ditambahkan 20 atau 30, ya. Jadi kalau yang dilaporkan yang sakit 1 tambah 20 berarti 100, tambah 30 berarti 1000. Sudah dikasih Tuhan, ya. Nah, mari kita Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Nah, bagi kita meterai keempat yang dilepaskan, maka penyakit akan bertambah-tambah, semakin lama semakin menghebat, karena penunggangnya namanya maut. Dia akan menguasai 1/4 bumi. Itu kita yang tahu akan firman Tuhan. Tapi dunia yang tidak tahu, antisipasi logis mereka
cari semua yang bisa membuat kita aman. Betul? Cari penangkal sehingga penyakit yang bertambah hebat ini, maka ada penelitian. Betul? Ditemukan penyakit yang bertambah, maka diciptakanlah vaksin untuk menangkal penyakit-penyakit yang itu. Semakin baru ada lagi vaksinnya. Dengan catatan Bapak Pendeta Dr. Jeffrey Sumaitu tadi berkata bahwa vaksin itu hanya untuk satu jenis penyakit, betul? Covax, ya, vaksin CoronaVac, ya, tadi disampaikan, sudah dikasih Tuhan, ya. Kemudian ada lagi vaksin Nusantara, betul? Yang sementara heboh sekalipun dapat izin dari BPOM, Balai Pengawas Obat dan Makanan. Vaksin dalam hati saya, kalau vaksin Nusantara jadi vaksin karena vaksin Nusantara. Mungkin seperti itu. Nah, jadi vaksin ini adalah tindakan preventif, betul, dari penyakit-penyakit yang datang. Tapi kita berkata, itu masih akan terus berjalan, bro. Ya, masih akan datang karena penunggangnya namanya maut, berarti tidak ada obat. Betul? Nah, saya pastikan berarti dari sekarang sampai gereja Tuhan disingkirkan, vaksin ini aman. Karena itu adalah tindakan preventif dari logika manusia dengan perkembangan teknologi bahwa untuk menangkal penyakit, vaksinlah caranya. Betul? Selain diberikan obat, vitamin dengan enzim luciferase, kemudian dengan nanochip untuk mengsurvey, ya, resipien surveillance dari penyakit ini, ya, maka sampai di sini maka vaksin itu aman. Entah itu ada biochip atau enzim luciferase. Tetapi di sini banyak orang yang bimbang. Waduh bro, kalau ada benda asing masuk sedang mau angkat orang, ya, apalagi kalau ada enzim luciferase. Saya bilang kepada Bapak Pendeta David Araro dan dikasih Tuhan, kita bilang begini, sebenarnya orang Pentakosta ada vaksin paling jahat. Apa? Penginjilan antar sel, supaya orang menginjil, kok itu corona lahir baru. Jadi baik orang. Sudah dikasih. Ya. Tapi saya pastikan, jadi sampai di sini vaksin ini aman. Karena itu hasil dari teknologi, betul? Itu perkembangan teknologi, itu hasil pemikiran manusia untuk mengantisipasi penyakit yang bertambah. Tapi kita tahu kekuatan firman Tuhan, kita berkata ada kuda hijau kuning yang sedang jalan. Kita tahu ini Tuhan. Ya. Kemudian mari lanjut saja. Sekarang yang menjadi bahaya vaksin ini apa? Vaksin ini akan menjadi bahaya di 3,5 tahun. Maka vaksin ini sesudah yang menahan disingkirkan, maka antikris akan memakai semua kecanggihan teknologi, termasuk teknologi kesehatan, chip dan lain sebagainya. Saudara tahu tidak? Kalau di Amerika anjing pakai chip boleh keluar rumah, sampai di pintu dia sebalik. Saudara tahu di Amerika penjahat tahanan yang kejahatannya masih bisa diterima, mereka dinamakan tahanan kota, pakai chip. Sudah dikasih Tuhan, ya. Mereka tidak boleh keluar kota. Entah ada getaran listrik atau apa yang membuat mereka tidak nyaman, mereka harus pulang, masuk kota. Teman saya tahun 93-94, dia kerja di Amerika, dia kerja di rumah jompo. Itu obat-obat yang solid supaya Anda hilang, pakai GPS di belakang. Saya pakai GPS di belakang sih, supaya dia boleh tahu ini obat ada PVC kah, ada silikon atau sedikit mana, pakai GPS. Bayangkan itu hampir 20 tahun lalu. Sudah dikasih Tuhan, ya. Nah, mari kita lanjut saja. Jadi vaksin ini menjadi tetap di gambar yang tadi. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Saya ingin jelaskan kepada saudara kenapa ada sangkakala yang kelima ini. Saya ini di sini tempat sangkakala kelima itu ditipu. Saudara perhatikan baik-baik. Jarak antara penyikiran gereja dan sangkakala yang kelima itu ditipu ada 5 bulan. Nah,
5 bulan ini menurut Wahyu pasal 9 ayat 5 dan ayat yang ke-10, selama 5 bulan ini dari garis biru yang ini penyikiran gereja sampai garis kuning sangkakala yang kelima ini, waktunya adalah 5 bulan. Perhatikan ya. Dan dalam 5 bulan ini tidak ada kematian sama sekali. Orang tidak bisa mati. Kenapa demikian? Karena sejak gereja Tuhan disingkirkan, maka yang menahan antikris. Nanti kita akan dengar penjelasan dari Bapak Pendeta Dr. David Araro. Ya. Tadi saya buat dia tersinggung karena saya bilang di antara kita ada COVID yang sangat berguna. COVID itu kok David Araro. Orang-orang panggil dia COVID. Tapi dia berguna sekali. Nah, selama 5 bulan ini antara penyikiran gereja dan sangkakala yang kelima itu 5 bulan lamanya. Di situ orang tidak bisa mati. Kenapa? Karena antikris akan pakai semua hasil teknologi yang canggih, termasuk teknologi kesehatan yang nano tadi, yang rekayasa genetik, betul, akan dipakai oleh antikris untuk membuktikan bahwa apa yang dia katakan itu benar, betul. Nanti akan dijelaskan mungkin dengan menggunakan mujizat dari sisi ilmu pengetahuan. Pokoknya selama 5 bulan ini. Nah sekarang, coba kita baik-baik, mengapa sangkakala ke-7 ini penting dikaitkan dengan vaksin, dengan biochip, dengan antikris. Mengapa penting? Perhatikan baik-baik. Di sangkakala yang ke-7 ini, apa yang dikatakan oleh pendeta Dr. Jeffries itu, bahwa ketika ada benda asing masuk, maka tubuh akan berontak, betul? Akan ada panas, akan ada bisul, nanah, dan lain sebagainya. Saudara masih ingat? Ketika sangkakala yang ke-7 ini ditiup, maka 7 cawan murka akan ditumpahkan di sini. Nah, pada waktu itulah semua hasil percobaan antikris, semua hasil pemaksaan teknologi, semua akibat rekayasa genetik akan mendapat akibatnya di sini. Akan ada nanah, akan ada bisul dan lain sebagainya. Karena antikris akan memaksakan dengan percobaan, betul, rekayasa genetik dan lain sebagainya. Nah, di sini ya kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Jadi kesimpulan kita bahwa sebelum pengangkatan gereja maka vaksin ini akan aman dipakai. Tetapi sesudah itu maka dalam 3,5 tahun vaksin ini akan jadi sangat berbahaya. Jadi sebelum gereja disingkirkan vaksin aman. Apa antikris sudah siap semua yang dia akan pakai? Bisa saja dia sudah siap, bahkan dia siap sekali. Tetapi karena ada kita yang menahan. Amin. Sudah dikasih Tuhan. Nah, mari lanjut saja. Kesimpulan akhirnya, oke, langsung terus. Tuhan tidak akan membiarkan gereja dibodohi dan jadi korban. Alasannya kenapa? Karena kita dibeli dengan darah Tuhan. Dia beli kita dengan darah. Puji Tuhan. Maka kita berkata tidak semudah itu kita dibodohi dengan vaksin dan dengan chip. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Ya, ada satu yang saya lupa ya. Dibuka dengan ayat, tutupnya dengan ayat. Matius 24 ayat yang ke-22. Dan sekiranya waktunya tidak dibersihkan, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dibersihkan. Waktu gereja disingkirkan, antikris ada. Ya, karena waktu dibersihkan, betul? Semua hampir sebagian besar orang yang saya baca yang menulis opini mereka tentang kemajuan teknologi. Salah satu bagian tulisan mereka berkata bahwa masa depan itu akan tiba lebih cepat dari yang kita duga. Hati-hati. Menurut Worldometer sudah dikasih Tuhan, minyak bumi akan habis 42 tahun ke depan.
Ya, jadi di worldometer ada penggunaan minyak dari kasih Tuhan, dan 42 tahun ke depan minyak habis sudah dikasih. Ada bocoran. Bapak Pendeta Ahmadi dan Dr. Kevin Conner pernah bercakap. Mereka sepakat bahwa 2000 tahun terakhir itu dimulai dari Yesus mati. Waktu Yesus mati, sama gereja dimulai. Waktu Yesus mati, lampunya ditusuk, keluar darah dan air. Coba lihat kalau ada wanita melahirkan, yang keluar apa? Nah, darah dan air. Itulah saat kelahiran gereja. Sama gereja dimulai sekaligus pencurahan dari Roh Kudus. Itu sama gereja. Berarti dimulai tahun 30 tambah 2030, potong 3,5 taksir sakit. Ya, bukan begitu takut, ya. Tapi saudara akan lebih yakin lagi. Nanti pemakaman saudara saya akan memberikan kesimpulan yang sangat-sangat konkret, ya, tentang empat makalah yang masuk dalam roadshow Majelis Daerah Gereja Pentakosta di Indonesia. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua.